Ya, halo semuanya, selamat pagi dari Kota Prabu Muli. Ini masih jam 7.49. Saya baru dari ATM ambil duit. Jadi ini tanggal 7 November 2024. Ini hari apa ya? Rabu apa Kamis ya? Lupa. Pokoknya tanggal 7. Hari ini kegiatannya sesuai dengan video kemarin. Kita bakal isi bensin karena bensin udah tinggal 1 bar. Dan juga saya mengurus tagihan guys. Jadi kita bakal ke Pos Indonesia. Oke, jalan dulu. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Jadi RPK episode 2 ini saya akan riding pergi kerja ya guys. Kalau RPK episode 1 itu kan riding pulang kerja. Nah ini riding pergi kerja. Nah sebelum pergi kerja, yaitu tadi seperti saya jelasin, saya mau ke pos dulu, ke Pos Indonesia, mau bayar tagihan-tagihan, terus juga sama isi bensin, isi Pertamax Turbo seperti yang saya bahas di video pertama guys. Masa coba saya isi full tank, dia isinya berapa kalau full tank? Soalnya kalau Pertamax biasa tuh full tank 100.000 udah cukup sih. Cuma nggak tahu kalau turbo ya. Dan ini juga saya sebenarnya berangkatnya agak kesiangan guys. Biasanya jam-jam 7 gitu. Tapi ini karena mau ke pos, takutnya kalau pagi banget juga belum buka, jadinya saya sengajain agak siangan dikit. Jadi ini kita mau ke pos karena mau bayar tagihan-tagihan guys. Jadi ada tagihan rumah, ada tagihan untuk pabrikan. Jadi keperluan operasional. Jadi ya sekalian gitu. Tapi biasanya sih ini nggak tahu ya, biasa ada gangguan-gangguan gitu loh. Biasa ada yang belum bisa dibayar, jadi besok balik lagi. Biasalah, masih ada aja gangguannya. Atau biasanya ada tagihannya yang belum keluar. Biasanya itu baru bisa tanggal 8, tanggal 10 mas. Padahal jatuh temponya tanggal 15 kan ya, bikin deg-degan ya. Padahal mah kita enakan bayar lebih awal gitu, biar kalau udah dibayar udah nggak usah dipikirin lagi gitu, nggak ada beban lagi. Tapi ya biasalah, ada aja gangguannya, gangguan sistem lah, gangguan apalah. Nah ini nanti kita isi bensin di sini, ada turbo. Apakah rame? Saya malasnya kalau ke pos nih, kalau masih pagi nih ramai. Enggak sih, nggak terlalu kayaknya sih. Ada 3 motor ya paling, nggak terlalu rame lah. Alhamdulillah sih nggak terlalu rame kayaknya, aman aja. Ini tagihannya nih, ada 7 kertas. Aduh. Ya halo semuanya. Ya bener aja kan prediksi, ada yang gangguan listrik lagi. Ya udah, ini mah paling besok dicoba lagi atau paling bayar online ini. Soalnya gangguan semua, tadi beberapa orang datang tuh mau bayar listrik nggak bisa. Padahal itu yang utama kan. Kita di rumah pakai listrik, kerja juga pakai listrik, malah itu yang nggak bisa ya kan. Aneh-aneh aja emang. Aduh. Oke, kita isi coba Pertamax Turbo. Apakah ramai? Lumayan. Sebaiknya turun ya guys, walaupun tangki depan untuk keamanan juga sih, bukan masalah sopan santun doang. Keamanan kita, kalau ada apa-apa kan bisa ditinggalin motor, bisa kabur. Kadang orang ngeliatnya aneh pas saya turun dari motor. Padahal mah ya untuk keamanan sih, bukan untuk paling sopan, enggak juga. Isi full tank turbo, anjay. Bensin mahal guys. Turbo full tank mas ya.
Dua silinder. Yang pertama kali nyoba turbo ini. Iya, penasaran. Biasanya kan pakai apa? Pertamax biasa kan. Ini R26 itu ya? R25 ya. Tapi ini yang masih lama ini. Yang 2025 agak baru muncul lagi. Cukup KB 115, Mas. Udah usah lah. Kasih ya, Mas. Pas banget 115.000. Tokak gacor. Pakai turbo. Ternyata beda dikit ya. Beda 15.000. Ya cuman duit juga sih 15.000 tuh bukannya daun. Maksudnya estimasinya nggak terlalu jauh, kirain bakal 130 gitu. Ternyata nggak beda jauh. Oke, kita coba apakah sensasinya berbeda. Kayak sih sama aja sih. Cobain guys, bensin mahal. Aduh, nyangkut kan. Nggak tahu ya, mungkin masih jarak pendek. Ya lebih ini sih, lebih halus aja rasanya, lebih smooth. Cuman sebenarnya sama aja sih, maksudnya itu perbedaannya nggak terlalu signifikan juga guys. Dan maksudnya juga karena oktannya tinggi ya, jadi ini nggak bisa dipakai terlalu sering gitu loh. Nah emang maksudnya R25 tuh pasnya di oktan 95 bukan 98. Kalau turbo tuh kan 98 ya. Dia kalau oktan 95 tuh masih pas. Yang green ya kalau nggak salah, itu masih pas. Kalau 98 tuh terlalu tinggi untuk kompresinya R25. Tapi ya sama aja sih rasanya. Nggak tahu ya, mungkin pas yang CRF itu saya terlalu lebay aja kali, sugesti juga, bukan yang kayak benar-benar pure review gitu. Jadi mungkin karena saya sugesti, oh turbo pasti enak nih, jadi kayak pas digas tuh kayak ngerasa jambak, padahal masih sama aja mungkin ya. R25 V1 it's blind spot tuh. Nggak tahu saya, mohon maaf. Oke, jadi urusan kita udah selesai. Kita bakal langsung ke Karangenda atau ke pabrik. Ya ngerasa sih emang ini ya, kayaknya pembakarannya mungkin karena lebih sempurna gitu, atau mungkin karena bensinnya lebih bagus, nggak tahu ya. Saya banyak isu, nggak tahu nih teman-teman yang mungkin lebih paham. Katanya kan isunya bensinnya si Pertamina tuh kurang bagus ya, masih bagus ya yang swasta-swasta lah, yang kayak Shell, Vivo, terus BP gitu-gitu. Cuman nggak tahu secara faktanya gimana. Mungkin kalian yang lebih paham bisa tulis di kolom komen ya. Terus saya ngerasa sih ini ya mungkin lebih bagus ya secara performa, cuman nggak terlalu yang signifikan banget gitu loh. Karena gimana pun juga kan yang mempengaruhi performa tuh ya balik lagi ke mesin, terus juga perubahan gear kayak gitu kan, diet bobot pengendara juga sih. Maksudnya dari motornya juga, mungkin velg diganti yang lebih kecil, velg lebih kecil, ban lebih kecil gitu kan, downsize, atau pakai bodi balap yang lebih ringan ya, itu pengaruh ke performa. Cuman kan ini kalau misalkan itu nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Cuman nggak tahu ya, mungkin karena ini baru diisi, mungkin kalau besok-besok saya rasain mungkin ada perubahan atau ada perbedaan, mungkin baru bisa kali ya. Ya lebih efektif sih kayaknya, lebih efisien pembakarannya, pas narik lebih enak. Ini juga motor udah 1100 km, bentar lagi 1200. Kayaknya akhir bulan harus ganti oli. Namanya juga motor harian, dipakai sehari-hari, jadi ya lumayan gondrong juga sih ini kilometernya. Padahal belum 1 tahun. Ini ngalahin ini loh, kilometernya CRF zaman dulu yang saya pernah punya. CRF itu kalau nggak salah saya inget ya, itu saya punya berarti udah berapa tahun tuh? 3 tahun lah, 3 sampai 4 tahun. Tuh motor udah 3 tahun baru 4.000 apa kilometernya. Ini sedangkan udah berapa ya odonya itu? Udah 3.000-an juga. Padahal belum setahun. Karena emang saya pakai harian, terus juga kemarin dipakai ke pagar alam. Jadi ya lumayan gondrong ininya, kilometernya. Karena motornya juga enak guys. Apa ya, saya tuh ngerasanya kayak pakai motor ini tuh
apa ya, kan tabiat yang dipikirkan kalau orang pakai sport itu menyiksa gitu. Kalau saya sih ngerasanya enggak ya. Orang selalu apa, kayak ada yang komen gitu, emang nggak pegel pakai motor sport gitu, hati-hati aja pinggangnya. Kok saya sih untuk nggak tahu ya untuk jangka panjang, cuman untuk saat ini sih masih aman-aman aja, masih apa ya, ya nyaman-nyaman aja gitu. Belum yang kayak misalnya mau tidur malah sakit pinggang gitu, belum ya, semoga aja enggak. Jadi so far so good sih, maksudnya dipakai harian, dipakai touring enak gitu ya. Cuman nggak tahu ya, kalau ini kan sebenarnya jatuhnya itu stang upper yoke ya, walaupun posisinya di under yoke sih di sini. Cuma maksudnya itu ini sebenarnya posisi riding yang menurut saya untuk ukuran motorsport dia tegak gitu loh. Kecuali kalau kalian udah turunin shocknya ya pasti lebih rendah lagi, atau kalian pakai stang B Pro yang sekian derajat, berapa derajat ya, lebih nekuk lagi ya, pasti posisinya lebih inilah berubah, dan mungkin lebih racing ya. Lebih racing tuh kan dia mungkin untuk ergonomi dan kenyamanan pas lurusan ya. Ini kan untuk harian, jadi ya lebih enak begini sebenarnya. Saya untuk saat ini sih belum ada kepikiran sih ngubah-ngubah kayak stang pakai berapa derajat, terus misalnya turunin shock tuh riskan, soalnya ini motor dipakai harian guys. Banyak sih yang ngasih saran tuh kayak diturunin aja shocknya, nanti tambah ganteng, biar maksudnya tuh pas di sinematik tuh bagian depan nggak kopong banget gitu. Ya kalau mikirin sinematik benar, tapi kalau saya mikirin fungsi guys. Maksudnya ini motor dipakai harian dan jalan ke Karangenda itu bukan yang mulus gitu loh. Mungkin kalau misalnya jalannya kota bener, yang kayak mungkin kayak di Bandung, mungkin ya kayak di Jakarta gitu, ya memang masih ada lubang-lubang, ada bumpy-bumpy, cuman maksudnya itu nggak separah di sini. Di sini tuh udah kayak galian lubang kolam renang gitu. Dalam banget ya, walaupun kita udah apal ya, tapi namanya manusia ada aja kadang lupa atau miss gitu, masih aja nginjak lubang yang sama. Itu malah bahaya kan, shock bakal lebih sering bocor, apalagi kalau udah di downsize ya. Itu yang saya pikirin guys. Mungkin kalau misalnya kita nggak ubah-ubah begini ya, mungkin tetap aja harus ada namanya maintenance, harus ada namanya service setiap beberapa bulan atau beberapa tahun sekali. Cuman kan ini maksudnya dengan kita tidak downsize itu, saya mikirnya ya tidak memperparah lah kemungkinan penyakit-penyakit tadi, seal bocor atau apa gitu. Ini aja kan saya mikirin paling kalau modif selanjutnya itu paling ganti ban, udah cukup. Kalaupun emang mau ganti yang lain, paling ya esensial kayak mungkin pakai underbone gitu ya, pakai footstep underbone. Paling juga repaint. Saya mikirnya sampai saat ini sih saya mikirnya kayak pengen repaint sih motor ini. Kayak pengen di warna biru. Kan STNK biru pasti kan. Cuman biru itu jangan biru kayak gini, ini terlalu banyak kan. Maksudnya ya emang standar Yamaha-nya begini. Cuman pengen saya ubah kayak biru yang unik aja gitu, biar beda sama yang lain. Anjay, biar ada karakteristik sendiri lah si Rubio, biar nggak sama kayak saudara-saudara yang lain. Itu yang ada di pikiran saya. Cuman ya balik lagi uangnya. Tapi ya intinya mah untuk saat ini saya fokusnya pengen di ban dulu sih, sambil ngabisin ban standar ini, sambil ngumpulin uangnya juga. Tiba-tiba banget. Ya kalau saya pribadi sih ngerasanya emang nih motor jadi kayak lebih ini ya, lebih ngisi aja mungkin tenaganya. Ya lebih ngisi tenaganya. Begitulah. Nggak tahu sih sugesti apa gimana ya, cuman memang kayak sih emang lebih ngisi sih. Kalau keiritan nggak, aduh lupa tadi nge-setting iritnya ya, lupa istilah. Harusnya disetting dulu ke 0 average ininya, average oli bensinnya, jadi biar kita tahu irit mana. Tapi sebenarnya kalau ngomongin irit itu balik lagi ke tangannya guys, bukan sebenarnya kalau menurut saya itu bukan ke bensinnya, tapi balik lagi ke tangan ridernya, sekolah atau enggak gitu.
Kalau saya pribadi sih orangnya nggak sekolah ini tangannya. Apalagi udah knalpot racing gini pasti pengen bawaan itu ngebetot aja gitu. Pengen denger suara raungan 2 silindernya. Ya masa kalian punya R25 nggak mau dengerin 2 silinder guys, aduh sayang lah. Pasti pengen ngebetot terus. 124. Nah, takut. Serius takut. Mental saya nggak sekuat itu. Bisa lebih sih itu, cuman atut ya ini juga bentar lagi udah mau nyampe guys. Jadi ya begitu sih sebenarnya untuk riding pergi kerja episode kedua ini. RPK episode kedua. Bayar tagihan tapi listriknya belum bisa lagi gangguan. Jadi ya cuman bayar apa aja tadi ya, gas, halo ya, telepon, sama apa tadi satu lagi ya, internet deh kayaknya. Internet, wifi, apapun itulah. Ini itu sih yang baru bisa dibayar, sisanya listrik soalnya. Dan sama isi bensin Pertamax Turbo. Ya impresinya sih ya memang mungkin lebih ngejambak sih memang tenaganya. Nggak tahu sih ini sugesti apa gimana, cuman emang rasanya sih lebih ngejambak ya. Cuman nggak terlalu yang signifikan yang gimana-gimana gitu. Sebenarnya kalau mau lebih efektif lagi ya harus ada pom bensin swasta sih. Karena minyaknya lebih bersih, bensinnya lebih bersih daripada ya itulah sahabat kita itu. Cuman masalahnya kalau di daerah-daerah ya nggak ada pom bensin swasta tuh guys. Nggak tahu ya di Palembang udah ada Shell gitu nggak? Kayaknya sih belum ada sih, baru ada Pertamina. Jadi ya mau oktan setinggi apapun kalau bensinnya nggak bersih ya percuma sih sebenarnya. Ya begitulah, kita sudah sampai pabrik, sudah sampai Karangenda. Mungkin begitu saja teman-teman untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. RPK episode 3. Bye bye. Aku lagi maintenance. Oke, sampai jumpa.